Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita banyak nikmat, banyak kesehatan, banyak keluasan rezeki, banyak memberikan kita kesempatan untuk bisa berbuat baik. Maka ucapkanlah alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan keberkahan ini yang kita rasakan pada malam hari ini tentunya. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel TV broadcast Mustafawi. Ya maklum salah karena ana sebagai badal doang ini ya. Badalnya Bang Iqbal. Jadi Bang Iqbalnya lagi kurang sehat. Jadi sutradara minta ana jadi hostnya. Padahal ana belum pernah nyoba jadi host ini. Tapi nggak apa-apa lah. Bismillah. Untuk kita bisa saling sharing, saling tukar pikiran, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Jelas tentunya kita memiliki jalan yang berbeda dulunya. Pasti memiliki cerita yang berbeda-beda. Dan itu kita gabungkan untuk bisa menjadi ilmu yang akan kita gunakan untuk bisa menghadapi terjangan-terjangan yang di dalam kehidupan ini kita rasakan. Masya Allah, alhamdulillah malam hari ini ana ditemani dua teman yang luar biasa. Kenalkan, di sebelah kanan saya adalah Sayyid Hussein Ibni Salim Al-Attas. Alhamdulillah, sapa dulu ya pemirsa ya. Ya, selamat malam semua. Semoga sehat selalu. Amin. Gitu dong. Dan di sebelah kiri saya ada Abang Tampan, yaitu yaitu Abang Renol yang dipakai mic-nya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita nih lagi kebetulan habis taklim teman-teman. Habis taklim rutinan Majelis Adiul Mustafawi setiap malam Sabtu. Nah, alhamdulillahnya nih kita kedatangan tamu Sayyid Hussein dan Bang Renol. Kita nih pengen berbincang-bincang sejenak tentang pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh Sayyid Hussein ketika masa di pondok dan pengalaman-pengalaman Bang Renol sampai bisa sekarang berada di Majelis Adiul Mustafawi ini dan bisa khidmat di Majelis Adiul Mustafawi ini. Nah, kira-kira nih Bang Renol ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kemarin tuh. Kira-kira pakai mic dong. Iya, pakai mic lagi. Iya. Maaf karena ini kekurangan apa namanya nih? Tiang. Kekurangan tiang. Jadi insya Allah nanti kalau ada rezeki kita belikan yang 4 cabang itu. Bisa berempat kita nanti. Sama Bang Iqbal juga ya kan? Insya Allah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Bang Renol tentang Bang Renol. Kira-kira nih motivasi apa kata teman-teman nih? Kok bisa sekarang nih Bang Renol bisa berubah gitu dari yang dulunya dikenal teman-teman tuh gahar, galak gitu kan? Galak terus suka mukulin juga. Katanya gitu sih. Katanya dulu galak gitu. Dan sempat terjerumus juga di dalam beberapa kejelekan dan keburukan gitu. Tapi alhamdulillah nih sekarang teman-teman Bang Renol udah hijrah dan insya Allah hijrah karena Allah, yang saat ini teman-teman lihat beliau sudah menggunakan atribut muslim yang benar-benar. Dulu mah biasanya kalau keluar katanya pakai handukan doang atau koloran doang. Tapi alhamdulillah sekarang udah rapi, masya Allah. Ini pengen ketawa mulu nih kalau lihat Bang Renol nih. Nah, kira-kira motivasi apa Bang Renol kok bisa dengan niat yang kuat gitu, bismillah pengen ikut majelis dan khidmat di majelis tuh saat ini yang Bang Renol rasakan tuh apa gitu? Dulu waktu masih apa namanya ya? Masih di dulu masih waktu di bergelut di narkoba. Iya. Bergelut di narkoba itu
jauhi narkoba, dekati bandarnya. Nah sekarang dekati majelis, mengambil pendekatan di majelis, dekatin ustadznya. Oh gitu, masya Allah. Eh, Ada tujuan nggak? tujuan sih ya itu hikmat aja di majelis biar makin dekat dan makin tahu bagaimana caranya mendekat kepada sang pencipta itu aja sih. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bang Renol. Ya. Alhamdulillah. Walaupun sekarang ini enggak ini dipakai. Enggak. Iya, gitu. Jadi masalahnya mudah-mudahan ini sih mudah-mudahan ada hikmah di balik Amin. semuanya ini. Dan Amin. itu masa lalu ya udahlah. Kita mendekatkan diri lagi aja. Udah itu Ustaz. Ada pertanyaan lain? belum. Belum. Jadi alhamdulillah dulu Bang Renol pernah bergelut. Itu berapa tahun yang lalu, Bang? Lama di tahun saya mulai itu di tahun 2000 kalau nggak salah 2000 mulai kena narkoba sih baru sih 2004. Tetapi pada saat itu saya langsung ketemu yang namanya bandar besar. Masya Allah. Bandar besar. Orang kan dulu kebanyakan orang itu dari kenal namanya narkoba itu dari kecil besar. Kalau saya langsung besar. Yang namanya enggak 1 G, 2 G, 3 G, saya langsung 1 kilo. Masya 1 kilo sampai yang namanya batunya itu segede gini, Ustaz. Itu narkoba. Kalau masalah mental yang di jalan itu emang sih dulu ringan tangan. Ringan tangan dulu. Alhamdulillah sekarang yang namanya selama di majelis ya alhamdulillah ada perubahan. Banyak perubahan. Walaupun nggak langsung berubah seperti orang bilang sadar gimana ya. Nggak kayak orang-orang sih. Tapi sedikit-sedikit belajar. Ya. Apalagi alhamdulillah sekarang juga sering hikmat di Umi ya, Bang ya. Insya Allah. Alhamdulillah juga. Walaupun dianggap anak tiri ya. Walaupun dianggap anak tiri juga. Ini Umi nonton nih. Nanti Umi nonton nih. Maafin Umi, maafin. Maafin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga dapat bimbingan rohani, jasmani dari Umi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bang Renol istiqomah terus, Bang ya. Insyaallah. Dan bisa juga memberikan motivasi nih bagi teman-teman yang masih bergelut di dunia itu. Masih bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Insyaallah. Intinya nggak ada yang mustahil ya. Nggak ada yang mustahil. Jika ada keinginan untuk berubah, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke perubahan itu kan. Kira-kira menurut antum ada nggak di zaman Nabi dulu yang semacam itu gitu, yang awalnya dia tuh pemabok kah atau pezina kah atau penarkoba kah, tiba-tiba dia menemukan nyamannya itu di ketaatan gitu ya? Ada nggak kira-kira kisahnya gitu? Ada Ustadz, ini seseorang sahabat yang mungkin kita sering banyak kenal namanya. Iya. Di antara sahabat Rasulullah yang khalifah 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu yang tadinya jahiliyah itu Sayyidina Umar. Bahkan dulu Sayyidina Umar hampir ingin membunuh Rasulullah. Tapi ketika singkat cerita Allah langsung memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar sehingga langsung masuk Islam dan menjadi orang yang paling pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu cerminan dari zaman sekarang. Orang buruk bukan berarti dia menjadi buruk selamanya, enggak. Orang baik juga belum tentu jadi baik. Jadi kita berusaha. Ketika kita sudah menjadi baik, jaga. Dan ketika kita buruk, berusaha untuk menjadi baik. Antaranya para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Soalnya ini nggak jauh beda berarti nih Bang Renol kisahnya ya. Lebih parah Sayyidina Umar. Pengen bunuh Rasulullah. Bang Renol kan nggak pengen bunuh ulama kan? Tapi ada nggak? Tapi bentar dulu ya, tanya dulu emang ada dulu. Kalau masalah itu sih saya nggak berani. Saya nggak berani. Dulu kalau ketemu orang di jalan itu lihat-lihat dulu siapa dia. Takutnya ulama. Saya benar-benar nggak berani. Kalau ulama. Iya. Saya nggak berani seperti yang dipaparkan tadi Habib, kayak Umar itu
saya bukan seperti itu. Enggak. Milih-milih juga ya yang mau Milih-milih. dipukul ya. Di bawah saya biar enggak ngelawan gitu. Oh iya bisa Allah. Nih teman-teman, jadi bisa, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak Insya Allah. bisa. Kalau Nggak ada yang kita nggak bisa. ingin berubah menjadi lebih baik lagi, insya Allah Allah kasih mudah jalannya. Umi juga pernah berkata tuh sama kita tentang itu. Jadi kayak apa? Bismillah, kuatkan hijrahmu, insya Allah akan menuju alhamdulillah dan menuju kenikmatan yang nantinya bakal Allah kasih nanti ketika kita sudah menuju perubahan itu. Gitu. Insya Allah. Tapi yang Bang Reno rasakan nih, dunia sekarang di majelis sama dunia dulu di luaran itu jauh nggak Bang? Jauh, sangat sangat berbeda. Kalau waktu di narkoba yang namanya nikmat sesaat, seperti yang kalau orang bilang sabu itu, ya pada saat itu aja yang kita pakai itu nikmat. Setelahnya itu udah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Itu yang namanya sabu. Dan kalau orang ngomongnya itu ketergantungan, menurut saya itu enggak, salah. Enggak ketergantungan. Iya, ini buktinya bisa Bang ya. Bisa, insya Allah. Kalau yang dirasakan di majelis sekarang, Sangat. Jadi kalau orang ngomong tentang majelis itu gimana ya? Kalau orang ngomong majelis, jadi Kelihatannya nggak enak majelis itu ya. enggak salah. Jadi kalau dulu iya begitu. Orang ngomong majelis, apaan sih? Apaan sih? Celana cingkrak, banyak lah bla 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 bla. Karena pemikiran dangkal kita itu begitu, apaan sih? Ntar juga ya udah kerjaan gua, lu kerjain kerjaan lu sendiri. Nggak ada yang mau ke agama mendekatkan diri, nggak ada. Sholat Jumat aja enggak. lebaran tapi sholat Lebaran ya itu pun sedapatnya. sedapatnya. Iya sedapatnya. Kadang saya kalau habis sholat id itu saya masih kenceng, habis make. Pasti habis make. Makanya ya sedapatnya aja. Bejat dulu, apalagi kalau masalah dulu perempuan bejat banget. Orang manggil saya dulu PK, Apa tuh PK? penjahat kelamin. Asik. Jahat kelamin. Iya. Tapi alhamdulillah Bang. Alhamdulillah sekarang jadi karena dulu sempat dapat teguran dari orang tua. Masa kamu yang gituin anak orang, 2-in 3 apa segala macam, gimana kalau kamu adik kamu sendiri yang digituin orang, mau nggak? Setelah itu udah dibuang, nggak ada lagi. Cuman disisa 1 orang aja. Itu pun disisain 1 orang putus juga karena dia Nasrani. Oh, jadi sekarang nih ceritanya lagi deket sama perempuan juga nih. Dulu. Oh, dulu. Sekarang udah nggak ada. Oh, sekarang udah nggak Udah nggak ada yang mau maksudnya. Habis ya. Itu Ustaz. Tapi insya Allah nanti ada jalannya Bang. Ada. Kalau ada yang mau Ustaz. Enggak, maksudnya kalau ya sekarang kan ya terus terang masih kerjaan masih belum inilah. Jadi nggak ada pemikiran buat nikah apa segala macam, belum ada. Kerja aja dulu gitu. Kerja aja dulu. Insyaallah. Insya Allah. Ada nggak ya di zaman Nabi juga begitu? Kayaknya ada ya. Pernah dengar tuh ceritanya dari Kiai dulu gitu. Jadi ada sahabat yang kayak mau berzina gitu ya. Nah, iya itu. Ada. Dalam hadis itu bahkan Rasulullah memberikan hadis. Apakah jadi sahabat datang kepada Rasulullah minta izin. Ya Rasulullah, apa saya boleh berzina? Nah, seketika itu Rasulullah nggak langsung marah-marah, nggak langsung diomelin. Apa kamu berzina? Enggak. Tapi Rasulullah langsung mengasih dia pertanyaan yang sekiranya dia itu bisa mikir. Apa kamu ridho jika ibu kamu dizinai sama orang lain? Apa kamu ridho jika istri kamu dizinai sama orang lain? Dia jawabnya, sungguh ya Rasulullah, aku nggak ridho. Begitu terus. Ketika Rasulullah tanya, apa kamu ridho adik perempuan kamu dizinai sama orang lain? Sungguh aku nggak ridho. Lalu begitu juga orang lain, ketika kamu menzinai perempuan, setiap perempuan yang kamu zinai pasti salah satu daripada orang itu. Nah, itu dalam hadis yang Bang Reno katakan tadi, yang orang tuanya ngomong, itu ada di dalam hadis. Masya Allah. Nih, anak tuh jujur, anak tuh paling seneng kalau lagi majelis, ini lagi habis majelisan.
kalau lagi habis selesai taklim gitu, ada dia tuh, anak senang banget. Jadi semacam jadi bahan hiburan. Jadi kalau di zaman Nabi ada Nuaiman, nah sekarang di zaman sekarang ada Bang Renol. Ya Allah, masya Allah. Dan saya melanjut lagi, kalau dengar majelis itu sebenarnya tadi tuh, kalau udah dengar majelis enak banget perasaan. Apalagi kan ini sekarang waktunya insya Allah bulan depan ada haul ya. Iya. Ada haul. Dan itu saya pribadi, saya nggak tahu yang orang lainnya. Saya pribadi udah seneng banget. Ayo, mau geraknya kapan? Ayo. Masalah nangguk, ayo. Walaupun saya nggak mau dianggap mau enggak terserah, itu yang penting saya dari hati kecil selalu pengen, ya udahlah, yang namanya pengen mendekat, nggak perlu orang lihat bahwa wah si ini udah berubah. Saya nggak begitu, karena saya pengen belajar apa gitu loh. Nggak ada lain, nggak ada tujuan lain. Tujuan saya ya pengen bener, itu doang. Jadi makasih mulu. Ya Allah. Jadi apapun gerakan yang ada di majelis tuh Bang Renol siap di garda terdepan ceritanya ye. Apalagi nih penonton, insyaallah majelis Ad-Diyaul Mustafawi itu bakal mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 21 Februari, yaitu bertempatan pada hari Jumat malam Sabtu ba'da Isya sampai dengan selesai. Itu sekaligus haul majmu' dan juga sekaligus tawakuf sementara majelis Ad-Diyaul Mustafawi, karena mau untuk menyambut bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan Ramadan, yang mana kita harapkan kita full totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan nanti dan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ada enggak yang mau ditanyakan nih kira-kira kepada Bang Renol ataupun kepada Sayyid Hussein? Ada kira-kira Bang Renol ada mau ditanya enggak ke Habib? Kalau boleh ini sih boleh nanya, saya mau tanya ke Ustaz sama Habib ya. Asik. Jadi nih. iya Ustaz. Jadi gini, ada beberapa orang pernah bertanya, buat apa sih kamu ke sono, celana jingkrak-jingkrak, terus buat apa sih lalu dikejar akhirat, sedangkan keluarga kamu sendiri belum kamu belum benar, kenapa sih selalu ada yang begitu, benerin aja, benahin diri aja. Jadi saya jawabnya agak-agak gimana jawabnya ya, saya mau nanya nih, apa yang harus saya jawab ketika orang bertanya seperti itulah ya, contoh kecil ya. Saya tosin dulu. Iya masih ini. Ana di sini penengah aja dah. Kalau boleh Habib dulu deh. Oke, sebenarnya kalau jawaban dari situ sih sebenarnya tergantung daripada pikiran kita. Setiap orang itu punya pendapat masing-masing. Enggak, maksud saya buat menepis pertanyaannya itu dengan membawa mereka ini biar pemahamannya mereka ini enggak terlalu enggak terlalu apa sih namanya? Terlalu kaku. Enggak terlalu menjudge bahwa Menentang. iya, gitu loh. Menentang kebaikan. Bagaimana caranya Ustaz? Jawaban apa yang harus saya kasih ke mereka orang ini? Sehingga pertanyaan di kepala mereka ini, bahwa pemikiran saya salah gitu. Jadi kadang memang ada sih di beberapa kalangan gitu yang kayak apa sih gitu-gituan, main hodrohan, berisik aja gitu ya. Ngapain sih ngumpul-ngumpul, nutup jalan, ganggu jalan aja. Kadang ada juga yang begitu. Nah itu ya kadang ada juga tuh orang pada pakai jubah, pakai sarungan, pakai peci, kayak sok bener aja gitu. Kadang ada yang begitu ya. Nah maksud Bang Renol tuh jawaban apa nih yang pas ketika ada orang yang berkata seperti itu? Atau bertanya, apa sih nikmatnya di majelis? Apa sih nikmatnya kayak pakai jubah begitu? Apa sih nikmatnya kayak sholawatan rame-rame, berisik mukul hadroh gitu? Ya belum pikiran Ustaz, bener. Minum dulu Bang, minum dulu. Saya bertanya, oh iya.
Jadi kalau menurut Anda Bang, ketika ada orang yang berkata seperti itu, ya udahlah. Karena dia memiliki kenikmatan yang berbeda dengan kita. Maksud saya gini, biar dia nggak terlalu dangkal pemikirannya itu, bagaimana cara harus jawabnya? Balikin aja Bang pertanyaannya. Apa tuh? Terus apa nikmatnya kayak kamu? Kalau kamu menanyakan nikmatnya saya sekarang, yang duduk di majelis, khidmat di majelis, kemana-mana ngikut majelis di mana berada, di situ ada saya gitu. Itu saya merasakan kenikmatannya begini-begini. Nah, nikmatnya kamu, jadi kamu tuh apa? Balikin aja pertanyaannya seperti itu. Mungkin dia bakal berpikir. Dan pasti dia ngejawab juga, kayak contoh yang berkata seperti itu adalah orang penarkoba. Apa sih nikmatnya main narkoba? Seperti itu. Jadi yang bertanya seperti itu emang kebanyakan bertanya seperti itu yang pemain narkoba, karena nikmatnya di majelis itu dia belum dapat. Maka sehingga dia bertanya seperti itu. Apa sih nikmatnya? Apa sih yang lu dapat selama lu di majelis? Nah, kadang saya jawabnya susah, apa ya? Saya bingung. Saya mau jawab asal saya baru mulai kepikiran. Jadi dari pertanyaan itu intinya ketika kita ngajak dia untuk kebaikan selalu dibantah sama dia. Dan itu di dalam Al-Quran Allah bilang kafa alaikal balak, cukup bagi kamu menyampaikan. Ketika kamu menyampaikan kebaikan terus ditolak sama dia, terus apa yang kita lakukan? Di dalam ayat yang lain Allah bilang idza khotabahumul jahilun qalu salama. Apabila kamu diajak bicara sama orang-orang yang bodoh, sama orang-orang yang sekiranya dia cuma menentang-nentang kamu, maka katakanlah kepada mereka salama. Salama di sini bisa ucapan yang baik atau diemin. Jadi cara kita merespon orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sekiranya dia cuma menentang kita, ya didiemin. Ketika kita keluarkan satu kata yang buruk ke dia, dia bakal balik kepada kita 1000 kata yang buruk lagi. Ibarat kata gini, ibarat kata ada anjing menggonggong. Kalau kita gonggongin balik, kita kalah. Karena yang punya gonggongan itu anjing. Kiranya kalau anjing ngegonggong, kita ngapain? Ya udah diemin aja. Namanya anjing ngegonggong. benar. Kurang lebih gitu Bang, mudah-mudahan kejawab ini. Insya Allah. Nah, cuman kan ini ada beberapa orang yang manusia ya nanya seperti itu. Dan ada juga pertanyaan, ngapain sih lu ke majelis? Terus kadang lu pergi, gimana? Apa yang lu dapat? Seumpama lu udah punya keluarga nih, tinggalin keluarga, kasihan keluarga lu nggak makan nggak apa, lu nggak kerja, cuman taunya ngaji apa ngajak manusia ke jalan yang benar, sedangkan keluarga lu sendiri nggak makan, dia kan butuh makan. Apa yang harus Sebenarnya itu salah satu tantangan daripada iman. Ketika Allah ingin menaikkan iman seseorang, maka tantangannya Allah naikin juga. Kata Ustadz Adi Hidayat, beliau bilang, angin yang menerpa akar gak mungkin sama angin yang menerpa daun, pasti beda. Angin yang menerpa daun, angin biasa juga daun langsung tumbang. Tapi kalau angin yang menerpa akar, itu pasti angin yang puting beliung, angin yang kuat. Begitu juga kita. Kalau misalkan iman kita lemah, maka kita diganggu sama setan yang lemah, yang biasa-biasa aja. Tapi semakin kita imannya kuat, maka makin kuat tuh godaannya, setannya semakin kuat. Orang yang julid semakin banyak. Pasti, itu udah pasti. Itu tantangan daripada iman. Kurang lebih gitu, Allah alam juga ini. Jadi gimana Bang Renal? Tantangan. Alhamdulillah. Itu tantangan. Dan kalau boleh cerita ya, masa lalu ya. Boleh bebas Bang Renal. Untuk Bang Renal malam ini dunianya Bang Renal udah. Ya, boleh, makasih Ustaz. Sama-sama. Dulu kalau apalagi kalau masalah duit ya, waktu masih benar-benar yang namanya dunia hitam. Kenapa nggak waktu itu saya disadarkan pada saat lagi ada duit? Kenapa? Saya bingung sendiri nih Ustaz, belum ketemu jawabannya. Kenapa di saat saya jatuh dan itu nggak ada sama sekali, dan di situ saya dikasih apa ya? Dikasih nggak tahu hidayah apa ya?
kenapa pada saat itu saya jatuh, kenapa baru dikasih hidayah gitu loh? Kenapa enggak power. pada saat saya Lagi jaya. lagi ada Low duit, power. saya dikasih jalan lah, Low sehingga saya power. bisa memanfaatkannya yang lebih. Baik. Low Iya. power. Dan kenapa juga Low power. pas saya jatuh nggak ada sama sekali, baru ada Low kesadaran. power. Kenapa tuh? Nah, itu Low jadi power. Low power. itu salah satu Low cara Allah power. ketika memberikan nikmat kepada seorang Low hamba. power. Bukan selamanya Low nikmat itu power. ketika lagi ada duit, ketika Low sedang power. senang, itu nikmat dari Allah enggak. Tapi nikmat dari Allah Low berbagai power. macam cara. Di antaranya ketika kita sedang terpuruk, Low power. nah kita mulai cinta kepada Allah. Nah itu Low salah satu power. cara Allah biar balik kepada kita. Low Bahkan di power. dalam hadis Allah bilang, "Idza ahaballahu Low abdan power. yusibhu minhu." Apabila Allah cinta Low kepada power. seorang hamba. Allah yang cinta kepada seorang hamba. Low power. Bukan hamba cinta kepada Allah biasa. Tapi ini Allah Low cinta power. kepada seorang hamba. Maka apa yang Allah lakukan? Maka Low Allah akan power. timpakan musibah kepadanya. Tujuannya untuk Low apa? power. Apa Allah jahat kepada hamba itu? Enggak. Tapi agar hamba itu sadar, agar hamba itu balik, agar hamba itu dekat lagi kepada Allah. Allah nggak mau dia jauh. Ketika Allah kasih nikmat, loh kok dia makin jauh dari aku? Coba dah aku kasih musibah biar dia dekat kepada aku. Jadi kalau nggak pengen, ibarat kata kalau lu pengen jadi baik, ya jadi baik. Apa harus perlu gue tegur lu jadi baik? Ibarat kata gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi nggak selamanya nikmat itu, nggak selamanya hidayah dari Allah, setiap kebaikan yang Allah kasih nggak juga. Bisa jadi musibah yang Allah berikan bukan berarti Allah tuh murka sama kita, bukan berarti begitu. Kayak warga di Palestina contohnya. Nah, itu syuhada mereka, orang-orang yang mati syahid bahkan. Tapi kita ngelihat secara zahir, wah tersiksa. Allah nggak sayang sama warga Palestina. Disiksa habis-habisan, keluarga sampai pada ngejerit-jerit. Itu berarti Allah jahat, enggak. Itu salah satu cara Allah. Salah satu cara Allah ingin memasukkan surganya dengan cara seperti itu. Ada yang cara lain, ada yang lewat sedekah, ada yang lewat ini tuh berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan untungnya saya pada saat jatuh ada bukan keluarga, tapi gimana ya? Ya saya selalu didorong, ya udah coba rumah belajar apa segala macam ya. Boleh saya katakan walaupun dia nggak nganggap keluarga, tapi saya udah pribadi nganggap dia keluarga, saudara. Bisa disepil. Boleh? Sebut aja merek ya. Ya itu dia. Boleh saya anggap guru ya. Misal Kang Yayat. Cang Yayat. Betul. Masya Allah. Pada saat Maha saya guru. jatuh dia masih udah lu kesini gitu loh. Masih di Dike aja lari-lari. Mic-nya dari Iya, ini tadi. jadi saya oh iya kenapa pada saat jatuh kenapa enggak? Sedangkan saya sering berbohong nih sama dia nih. Ini orang. Ada Saya masih- orangnya. Orangnya ada nih. Nggak boleh disut. Ini orangnya ada nih. Dan alhamdulillah, walaupun dia bukan keluarga, tapi saya merasa ya Allah, kenapa nggak dari dulu, gitu loh. Berarti salahnya Bang Yayat ya? Iya. Bukan. Oh gitu. Salah saya. Oh, saya kira salahnya Bang Yayat kenapa nggak dari dulu gitu ngajakin Bang Renol pas lagi jaya-jayanya. Iya. Karena boleh dikata kalau mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi tetap jatuhnya dosa ya. Karena dia enggak narkoba sih enggak dulu. Tapi kalau minum kuat banget. Kuat. Walaupun pagi ketemu pagi, kuat dia minum. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah dia dapat hikmah apa sih namanya hikmah ya? Apa sih namanya? Hidayah. Hidayah. Dapat hidayah duluan daripada saya. Sehingga dia ngajak saya. Masya Ayo. Allah. Alhamdulillah. Jadi saya kepikiran apa sih? Saya pengen tahu. Gitu sih. Jika Bang Yayat bisa ngajak Bang Renol untuk ngikut dia ke jalan yang lebih baik, berarti nggak menutup kemungkinan Bang Renol juga bisa ngajak teman-teman yang lain Insya Allah. untuk bisa ikut kebaikan-kebaikan yang sudah Bang Renol lakukan. Insya Allah Ustaz. Kalau Dan- ngomongin Cang Yayat, iya sama sih Bang. Motivasi. Yang Jadi nampung. dia sebenarnya pencetus motivasi saya menjadi manusia yang lebih baik. Penggerak Asik. kebaikan, penggerak kebaikan Kang Yayat. Walaupun dia nggak banyak ngomong, paling dia kalau ketemu sama yang lain, cuman sapa doang. Tapi kalau ketemu saya pada saat itu, ayo, gitu loh.
nggak berhentinya walaupun saya bosan sendiri. Saya diajak, bos, apaan sih? Lama kelamaan, ya udah saya coba dulu. Coba. Alhamdulillah. Hakikat teman itu ya. Iya. Ada ketika susah, bukan ada ketika senang. Itu. Ustaz. Asik. Banyak yang begitu, Ustaz. Yang malah sebaliknya. Balik Dia nganggapnya teman pada saat ada duit. Tapi lagi nggak ada. semuanya hilang. Tapi kalau dia pribadi, kalau saya pribadi, dia ini beda. Ada duit, nggak ada duit sama. Malah kalau nggak ada duit, malah makin ditarik. Maksudnya, makin diajak. Ini lu udah jatuh, kenapa lu masih pengen ini lagi? Ayo, sini. Berbuat kebaikan, gitu loh. Oh iya, alhamdulillah. Itu sih. Habib. Jadi dengar-dengar dulu ceritanya juga ya. Majelis ada itu yang menentang adanya majelis dulu Bang Renol. Iya. Salah satu penentang. berarti. Iya, karena banyak teman-temannya dia itu ketarik. Sekarang jadi pengikut. Teman-teman teman-teman dulu teman-teman makainya dia mungkin Banyak. ketarik. Salah satu yang penentang dan sekarang menjadi pembela, pencinta. Masya Allah. Sayyidina Umar di zaman ini. Iya. Makanya kalau ada yang benci sama walaupun itu muslim, tapi kalau hatinya bukan muslim, saya akan di depan, garda depan. Asik. Insya Perang Allah. nih. Perang. Walaupun dia muslim, tapi kalau hatinya nggak muslim, buat apa? Asik. Cuman di KTP doang. Pakaian takwa doang. Mm-mm. Itu sih. Ada yang mau ditanya lagi ya? Masalah apa nih? Kalau masalah narkoba, perempuan, kenakalan Mik, ginjal, Mik. ini, oh Iya, iya. Jangan gitu-gitu. iya, biar seru aja. Kayak, Kan kiri nih kan. oh, iya. Kan kanan yang gerak. Boleh kiri? Boleh. Ya udah gini aja. Ya udah nggak apa-apa. Udah. Lanjut, Bib. Apa yang mau ditanyakan tentang Mas Ustadz kali? Kira-kira nih, setelah Allah udah merubah ya kan, dari keburukan menjadi kebaikan, di hati kecil ada nggak sih pengen balik? Kegelapan itu lagi. Saya nggak munafik, ada. Saya nggak bisa munafik karena saya nggak bisa membohongi ini kan. Walaupun ntar saya, wah udah nggak ada, tau-taunya ntar ada, kita nggak tahu. Terlintas di hati ada. Ada. Itu salah satu ujiannya berarti ya. Ujian. Makanya ujiannya terlalu berat ya. Tapi kalau nggak ada dia, nggak usah di. Tapi kalau nggak ada si yang tadi, itu pasti bakal balik. Tapi dia selalu, ayo, sini nih. Makanya mau setiap saya kemana, ayo. Kalau dia nggak pergi, makanya saya juga nggak ikut. Soalnya, udah pengen ikut dia aja udah, gitu loh. Ntar makanya kalau dia nggak ikut terus saya ikut, takutnya ditanya kaku lagi saya, Bib. Nggak bisa jawab apa-apa karena belum masalah ntar kalau ditanya isi Al-Quran saya bingung karena masih belajar, Bib. Iya, nggak bisa jawab apa-apa. Jadi teman-teman itulah cerita malam ini. Mungkin dari cerita awal sampai sekarang ini ada nggak yang mau teman-teman tanyakan? Silakan. Nanti boleh komentar di video ini. Masalah Nanti insya perempuan Allah- boleh, masalah narkoba boleh, masalah tentang di jalan boleh. Karena saya pribadi udah pernah saya lewati. Gitu. Berarti next episode Insya Bang Allah. Renol harus ada nih. Insya Allah. Iyalah dia mau kemana juga nggak mungkin Silakan hilang. yang mau dipertanyakan, tapi yang 3 hal itu ya. Kalau yang lain saya nggak ada. Kalau masalah iman saya belum dapat waktu itu. Iman yang mana nih? Iman- Dagang pecel depan. Bukan. Bukan. Kalau masalah agama saya belum dapat. Tapi kalau masalah agama tanya aja sama Ustadz sama Habib. Sama Ustadz yang Sama Habib lah. Terserah Sama Habib apa Habib. Ustadz. Intinya jangan sama saya. Tapi kalau masalah di jalan, kenakalan di jalan, boleh ditanya sama saya gitu. Asik. Ditanyanya tentang motivasi-motivasi biar berubah gitu ya. Insya Allah bisa. Bukan diajarin nanti. Bukan diajarin di Solo enggak ya. Jangan. Jangan deh ya. Ih, jangan deh. Udah ini sisa-sisa
linggis apa batu nggak tahu. Ya Keluar Allah. dibacok. Masih ada bekas di sini tuh. Masih ada bekas bacokan. Iya, Ya Allah. ini masalah di apa? Ini masalah di kampung. Eh, Iya, itu juga masih kecil ya, namanya masih kecil ya. Belum tahu yang namanya jadi laki-laki waktu itu. Nah, Sampai di belakang ini patah di opname itu sebulan nggak sadar. Ini retak. Jadi nangis gua. mik. Ini retak. Ini apa ya? Kayak batok kelapa tuh pecah, ya gitu. Pecah. Ini di dalam kepala itu Ini sedih loh ya. enggak, Iya maksudnya ceritanya sedih ini. Kenapa kita ketawa? di dalam kepala Ya Allah. itu banyak yang diambil batu kecil segede gini tuh di dalam kepala. Jadi ini sisa-sisa manusia aja udah. Makanya agak-agak ya. Iya. Karena ada yang ketarik. Pokoknya yang terakhir itu yang dibacok, saya juga enggak namanya apa ya? Hilap, lupa kali. Sehingga waktu itu enggak jadi laki-laki. Asik. Cuma dikasih Karena kesempatan. udah hijrah. Insya Allah. Karena udah hijrah sehingga nggak ada lagi pikiran-pikiran tentang hal itu. Iya benar. Oh berarti kemarin itu musibah, benar-benar murni musibah ya. Musibah. Enggak Nggak dicari lama. sih, datang tiba-tiba. Jadi nggak lama, beberapa bulan yang lalu itu beliau ini Bang Renol kena bacok ya. Kena bacok. Mungkin musuh yang lama itu Jadi musuh-musuh dulu. salah apa sih namanya? Salah sasaran. Iya salah sasaran, dan benar kata orang tua, walaupun kamu kemana harus ingat. Tapi saya mungkin nggak mendengarkan ya, boleh dikata nggak terlalu didengarkan apa kata orang tua, sehingga ya jadinya seperti itu. Dan lawan saya waktu itu nggak 1-2 orang, satu kampung. Ya mau nggak mau saya mundur dikit. Itu pun saya kena bacok ketika saya nyentuh tanah, jatuh, dihajar balok dari bawah ke atas. Begitu saya balikin badan, kepala udah kayak bunyinya. Nah gini nih, gitu. Bunyinya, sehingga saya nggak sadar darah udah di sini. Itu juga kalau saya nggak jatuh, insya Allah insya Allah nggak keluar darah sih. Kata orang. Ya cuman ya namanya orang apa ya, hilap mungkin, boleh dikata hilap atau Manusia, boy. iya itu dia. Itu jadi ya udah nggak lama, jadi saya kan 2 kali kejadian di situ. Mik lagi itu ya. Sutradaranya bacot. Jadi kalau di awal yang pertama itu emang sih alhamdulillah, cuman kayak habis dicakar macan, bajunya sobek kemana-mana nih. Alhamdulillah enggak, kirain mati enggak. Udah cok alhamdulillah. Jadi Masih selamat, jadi jatuh juga, dihajar juga, berdarah. Namanya lupa ya. Kalau jatuh begini lupa, Renol, ya udah. itulah bentuk kasih sayangnya Allah Bang. Jadi Allah Alhamdulillah. pengen Bang Renol itu masih hidup dan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah untuk malam ini kita tutup dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jika ada yang mau ditanyakan, tinggal komen di Instagram Majelis Adiul Mustafawi atau di video ini bisa langsung komen dan bertanya apa yang mau ditanyakan, perihal tentang Bang Renol kah atau tentang Sayyid Hussein. Nah mungkin itu saja yang bisa dapat kami ceritakan malam hari ini, dan semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman Insya yang Allah. ingin hijrah, yang ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Nggak ada yang mustahil teman-teman, nggak ada Insya yang nggak bisa teman-teman, semuanya bisa selagi kita punya niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan kirimkan cara-cara atau orang-orang di sekitar kita yang untuk menolong kita bisa tambah lebih baik lagi, bisa tambah lempeng lagi nanti ikut kepada jalan-jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu Potongnya ntar saja yang bisa dapat kami ceritakan malam hari ini. Udah Iya. ada yang mau disampaikan ke pemirsa? Enggak ada sih Ustaz.
Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya kalau ada yang mau bertanya tentang masalah perihal yang 3 itu saya mungkin bisa jawab, tapi Oke. kalau masalah agama saya belum bisa jawab. Saya lemparkan ke Ustadz atau enggak Habib. Itu aja Oke, sih. ke Said Hussein. Nah, itu aja teman-teman. Semoga teman-teman semua di rumah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, kabul hajat-hajat dunia akhirat, dan semoga doakan kami juga semoga kami bisa istiqomah dan terus istiqomah sampai akhir hayat kami, dan bisa meneruskan nanti anak cucu kami setelahnya meneruskan Majelis Adiul Mustafawi ini menjadi lebih baik lagi. Insyaallah. Amin. Jangan lupa komen, like, and Dan share. subscribe. 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 Iya, pokoknya itulah. Iya. Pokoknya Maaf itulah. ya pemirsa. Soalnya bukan mulut Inggris. Lokal. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya udah. Iya. Mau ditutup ini. Udah, Ini kalau nggak ditutup, lanjut terus nanti. Sampai pagi bau. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.